Kau terus menciumnya di tempat yang sama seperti yang dilakukan setiap pria sebelummu, lalu bertanya-tanya mengapa reaksinya terasa persis sama. Pernah terpikirkan? Kebanyakan pria percaya kenikmatan wanita mengikuti formula sederhana, gerakan yang mudah ditebak yang selalu mengarah pada hasil yang sama. Mereka pikir itu soal pengulangan, soal teknik, soal melakukan lebih banyak. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Tubuh wanita bukanlah teka-teki yang kau pecahkan, melainkan lanskap emosi dan ingatan, penuh dengan pemicu tersembunyi. Zona-zona kecil terlupakan yang menyimpan seluruh dunia perasaan. Pemicu-pemicu ini tak terlihat, tak nyata. Tapi begitu kau menemukannya, segalanya berubah. Disitulah tubuhnya berhenti berpura-pura, di mana logikanya memudar, dan insting mulai berbicara. Dan disitulah keajaiban sesungguhnya berada, di saat-saat yang tak pernah terpikirkan oleh orang lain untuk dijelajahi. Dia tak akan pernah memberitahumu tentang itu. Dia tak akan pernah memintamu untuk menyentuhnya di sana. Tapi begitu kau menemukannya, dia akan mengingatmu selamanya. Karena yang penting bukanlah ciuman itu sendiri, melainkan maknanya. Pesan di baliknya, energi yang mengalir melalui kehadiranmu. Hari ini kita akan mengungkap 3 tempat rahasia yang diam-diam diri dicium seorang wanita, meskipun ia tak pernah mengakuinya. Kuasai ini, dan kau akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan oleh pria lain. Bahkan saat ia bersama orang lain, sentuhanmu akan terngiang dalam ingatannya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Area lembut dan luas, yang kebanyakan pria abaikan. Sementara banyak pria terburu-buru mengejar apa yang sudah jelas, pria yang benar-benar memahami seni kehadiran bergerak berbeda. Ia memperlambat langkah, ia menjelajah. Alih-alih terburu-buru, ia membiarkan bibirnya bergerak lembut di sepanjang punggungnya, mengikuti jejak tulang punggungnya, ciuman demi ciuman, perlahan dan penuh perhatian. Gerakan tunggal itu mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya, halus namun tak terbantahkan. Getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasakannya jauh di dalam ketenanganmu, kendalimu, kesadaranmu. Pada saat itu, kelembutan berubah menjadi ketegangan, dan ketegangan berubah menjadi rasa lapar yang tak terjelaskan. Rahasianya bukan pada ciuman itu sendiri, melainkan pada pesan yang dibawanya. Sebuah ciuman di punggungnya berkata, "Kau aman di sini, tapi aku tetap memimpin." Itulah harmoni yang sempurna, keseimbangan antara kelembutan dan kekuatan. Dan itu membangkitkan sesuatu yang kuno di dalam dirinya, naluri primal untuk percaya, untuk mengikuti, untuk menyerah. Punggungnya menjadi kanvasmu. Setiap ciuman menjadi perintah diam-diam. Setiap napas yang kau ambil menjadi sinyal arah. Tanpa sepatah kata pun, kau membimbingnya lebih dalam ke momen itu. Sangat sedikit pria yang memahami betapa dahsyatnya itu. Memimpin tanpa paksaan, mendominasi tanpa agresi, membuatnya merasa terlindungi bahkan saat ia dilahap hasrat. Itulah energi maskulin dalam bentuknya yang paling murni. Dan ketika ia merasakannya, penolakannya luluh. Tubuhnya berbicara lebih keras daripada kata-kata, karena ciuman di punggungnya bukan tentang kenikmatan, melainkan tentang koneksi. Itu memberitahunya bahwa Anda tidak mengejar hasil. Anda membacanya halaman demi halaman, detik demi detik, dengan kesabaran dan niat. Perhatian seperti itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan oleh waktu. Titik paling kuat terletak di punggung bawahnya, garis sempurna antara kelembutan dan sensualitas. Saat Anda menciumnya dengan penuh tujuan, bibir Anda berbisik, "Aku bisa melangkah lebih jauh, tapi hanya saat kamu siap." Pengekangan halus itu membuatnya liar, karena pengendalian diri membangun ketegangan, dan ketegangan itulah yang memicu hasratnya. Punggungnya tak pernah berbohong, lekuk lembut, napas cepat, desahan gemetar. Itulah bahasa kepercayaan. Tubuhnya berbicara, dan Anda akhirnya tahu cara mendengarkan. Satu ciuman di sana bukan hanya fisik, itu simbolis. Itulah perbedaan antara seorang pria yang menyentuh tubuhnya dan seorang pria yang membangkitkan jiwanya. Sekarang, mari kita beralih ke zona kedua. Zona yang hampir selalu diabaikan. Itulah mengapa zona ini begitu kuat. Kebanyakan pria bahkan tidak menyadarinya. Tapi mereka yang menyadarinya, tahu persis apa yang terjadi saat disentuh. Area tepat di belakang lututnya. Lembut, sensitif, belum terjamah. Karena jarang disentuh, kulit di sana terasa sangat halus. Sarafnya terasa perih dan waspada. Satu ciuman di sana dapat mengirimkan riak listrik ke seluruh tubuhnya. Pikirannya kosong, napasnya tercekat. Ia lenyap dalam perasaanmu.
Lalu, satu pikiran terlintas di benaknya. Bagaimana dia bisa memikirkan itu? Itulah yang membedakanmu. Kau menjadi pria yang memperhatikan apa yang diabaikan orang lain. Kau menjadi pria yang mengubah hasrat menjadi seni. Ciuman di balik lututnya bukan tentang sensasi, melainkan tentang kejutan. Ciuman itu mematahkan polanya. Ciuman itu membangkitkan imajinasinya. Dan ketika kau menyentuh imajinasinya, kau telah menyentuh hatinya. Ciuman itu menjadi rahasia, sesuatu yang tak terucapkan di antara kalian berdua. Sebuah kode pribadi yang hanya kalian berdua yang mengerti. Dia tak akan pernah memberitahu siapapun tentang itu, tapi dia juga tak akan pernah melupakannya. Dan sekarang, zona ketiga, yang paling primal, paling naluriah, tempat di mana tubuhnya berhenti berpikir sama sekali, tengkuknya. Titik ini menyimpan kekuatan kuno. Di alam, leher selalu menjadi simbol penyerahan diri dan kepercayaan. Disitulah naluri dan emosi bertabrakan. Kulitnya tipis di sana, sarafnya hidup, terhubung langsung ke tulang belakangnya. Satu ciuman lembut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sistemnya. Tubuhnya membeku, napasnya terhenti, pikirannya hening, dan untuk sesaat, naluri mengambil alih. Ini bukan tentang paksaan, ini bukan tentang dominasi, ini tentang kehadiran maskulin sejati. Saat kau mencium lehernya perlahan dan penuh kesadaran, kau berkata tanpa kata, "Kau milikku," tapi hanya untuk saat ini. Ciuman itu membawa otoritas yang tak terucapkan. Bukan kendali lewat kekuatan, melainkan kendali lewat energi, kesadaran, dan keheningan. Itulah mengapa wanita memejamkan mata, mengapa punggung mereka melengkung, mengapa mereka menahan napas saat dicium di sana. Ini bukan akting, ini biologi, ini respons naluriah tubuh untuk percaya. Tapi waktu adalah segalanya. Ciuman itu hanya berhasil ketika momennya telah mencapai puncaknya, ketika ketegangan menebal, ketika keheningan terasa berat, ketika udara di antara kalian bergetar penuh hasrat. Baru setelah itu kau angkat rambutnya, dekatkan diri, dan biarkan bibirmu menyentuh tengkuknya. Saat itu juga, ia kehilangan kendali. Karena ciuman itu bukan fisik, melainkan spiritual. Itu pengakuan diam-diam. Bisikan kekuatan maskulin yang tak perlu dibuktikan. Jika Anda ingin menjadikan momen itu tak terlupakan, tambahkan suara Anda. Bisikan sesuatu yang lembut dan pasti saat bibir Anda menyentuh kulitnya. Napas Anda, nada suara Anda, kepercayaan diri Anda, semuanya akan bergema di sekujur tubuhnya seperti getaran. Dan dia akan mengingatnya, berhari-hari kemudian, berminggu-minggu kemudian, bahkan mungkin bertahun-tahun kemudian. Dia akan berdiri di suatu tempat, di kamar mandi, di jalan, di sebuah rapat, dan tiba-tiba ingatan itu kembali. Kehangatan napas Anda, suara Anda, kekuatan ciuman yang tenang dan disengaja. Karena tubuh wanita mengingat kehadiran. Ia mengingat energi. Ia mengingat emosi. Kebanyakan pria memainkan nada yang sama, terburu-buru, mudah ditebak, mekanis. Tetapi pria yang menemukan nada-nada tersembunyi ini menciptakan melodi yang tak akan pernah ia lupakan. Punggungnya, di balik lututnya, lehernya. 3 zona, 3 kunci simfoni hasratnya. Sementara yang lain bergerak otomatis, kau bergerak dengan sadar. Kau tidak mengejar kesenangan, kau menciptakan pengalaman. Dan itulah, sahabatku, yang membedakan yang biasa dari yang tak terlupakan. Karena seni merayu yang sejati tidak hidup dalam teknik atau rutinitas, ia hidup dalam keheningan, dalam detail, dalam keheningan antara napasmu dan napasnya,